pada kesempatan ini saya minta pandangan dari teman-teman, kira-kira bagaimana cara memformulasikan dukungan pendidikan tinggi teknik, dukungan Forum Dekan Teknik Indonesia terkait IKN ini. Kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah bicara Bu Siti yang kemudian kita akan buat breakdown-nya, mungkin ada masukan dari Bapak Ibu sekalian. Oke, saya persilahkan mungkin Pak Dirjen ada pandangan kira-kira formulasi apa yang bisa kita lakukan. Terima kasih Ya. Pak Sekjen Senior. Jadi ada beberapa yang saya ingin garis bawahi dan tekankan dan harapkan dari teman-teman sekalian ya. Sebetulnya ini pernah kita agendakan waktu pertemuan di Balikpapan ya. Untuk kita punya agenda bersama bagi-bagi tugas untuk pengembangan teknologi. Jadi di dalam program Kederika itu, Kederika kita, itu sudah kita garis bawahi dan prioritaskan itu tuh pengembangan teknologi-teknologi merah putih. Misalnya dalam green energy atau dalam sustainable development, kita akan fokus pada kendaraan listrik antara lain, kemudian baterai, storage, kemudian energi baru terbarukan yang lain seperti misalnya teman-teman di ITB dengan biofuel, bioaftur, katalis dan sebagainya. Kemudian juga daur ulang, recycle ini juga sangat perlu karena energi terbarukan itu kunci kedepannya justru di recycle. Jadi nomor satu adalah green dan ini juga sangat mendukung ciri dari ibu kota negara yang sekarang sedang dibangun kan di sana nanti green, blue, smart city, livable dan kota di tengah hutan. Kemudian yang kedua itu teknologi biru ya. Ini juga arahan Pak Presiden kita ini 74% wilayah kita, 70% lebih wilayah kita itu laut. Tapi teknologi kelautan kita masih jauh tertinggal dari negara-negara yang lautnya barangkali hanya sangat sedikit. Misalnya untuk sea farming, kemudian transportasi laut, untuk berbagai macam budidaya, entah itu mutiara, entah itu lobster. Lobster itu kita kaya sekali benur, benih, tetapi kita belum bisa membesarkan lobster misalnya. Nah, ini kan butuh teknologi. Di teknologi ini perlu kita orientasikan pada sesuatu yang memang dibutuhkan. Itu yang saya sangat-sangat dorong melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi. Riset kita ke depan itu harus berorientasi pada demand, pada kebutuhan. Drivernya bukan karena kita ingin apa, tapi karena kita diminta apa oleh industri, oleh mitra kita. Jadi blue technology ini sangat perlu kita dorong sekali, baik itu transportasi, baik itu eksplorasi bawah laut, baik itu sumber mineral bawah laut yang kita belum kembangkan teknologinya sama sekali. Kemudian tentu yang ketiga adalah teknologi itu sendiri, smart, karena ke depan ini semua akan berbasiskan pada pendekatan yang smart. Jadi tiga hal tadi, green, blue, smart itu menjadi fokus utama kita di dalam riset dan pengembangan ke depan. Dan yang keempat adalah pemulihan ekonomi dan pasca pandemi ini serta pariwisata. Pariwisata itu juga salah satu yang menjadi andalan, harusnya menjadi andalan ekonomi kita. Di luar empat hal tersebut, kita juga mendorong misalnya industri kreatif. Saat ini sebagai contoh ya game. Game sebagai salah satu bentuk industri kreatif itu nilainya ratusan triliun. 70 juta anak-anak kita itu semuanya main game. Tapi 99,5% game yang dimainkan itu impor. Jadi ya kita yang devisa keluar saja. Padahal kita ini kan sumber kreativitas. Dari satu daerah ke daerah lain itu bahasanya berbeda, pakaian daerahnya berbeda, adatnya berbeda. Ini kan
semua itu bisa menjadi sumber inspirasi untuk game industri dan kreatif industri ke depan. Dalam game industri misalnya itu teknologi sangat signifikan perannya, baik dalam software maupun dalam hardware. Ke depan virtual reality, augmented reality, holografi, ini akan menjadi dunia masa depan, ekonomi masa depan. Jadi seperti yang dilakukan Pak Zakir misalnya untuk dengan VR untuk pendidikan apa namanya itu geologi ya, pertambangan, itu sangat perlu untuk kita akselerasi bersama-sama, kita keroyok bersama untuk kita membangun ekonomi ke depan. Jadi kita harus menyiapkan ekonomi 5.0, ekonomi yang basisnya pada kreativitas, kreatif ekonomi. Saya sekali lagi sangat berharap teman-teman dekan teknik itu bisa menjadi tulang punggung di dalam kita membangun karya-karya merah putih. Di pendanaan sudah kita siapkan agar karya ini betul-betul digunakan oleh masyarakat atau oleh industri, makanya kita syaratnya hanya satu, harus bermitra dengan industri, bermitra dengan pemerintah daerah atau masyarakat. Itu saja, sehingga tidak seperti selama ini. Terus terang, saya kemarin sebagai dekan Fakultas Teknik itu untuk membawa produk dari teman-teman hasil inovasi itu ketuk pintu satu persatu dari industri itu susah sekali. Paling-paling ya bagus ini ya, idenya menarik, ya, kita kasih CSR, kita berikan pendanaan, kita bantu alat lab. Tapi menggunakan apa yang kita hasilkan kemudian masuk ke industri itu sangat-sangat sulit. Dan mindset kita, mindset perguruan tinggi itu ingin bikin industri sendiri. Ada inovasi dari kampus, nggak mau diberikan ke industri, maunya ini kita produksi sendiri. Itu saya yakin sangat tidak masuk akal. Karena kita itu tidak tahu pasar, kita tidak tahu rantai pasok, kita tidak tahu dunia bisnis, after sales, distribusi, persaingan bisnis, perdagangan, segala macam itu bukan dunia kita. Jadi kalau kita mau produk dari perguruan tinggi itu menghilir, bermitralah dengan industri. Biarlah mereka yang memproduksi, mereka yang punya rantai pasok, mereka yang punya rantai distribusi, mereka yang tahu bagaimana kerasnya permainan dunia industri perdagangan. Kita mengenerate intellectual property-nya saja. Dan juga, ini juga saya sayangkan ya, jadi saya amati kenapa industri itu susah mengambil karya dari perguruan tinggi. Kadang kita overvalue terhadap apa yang kita lakukan. Peneliti inventor tuh nanti saya kasihkan ke industri, saya nggak dapat apa-apa. Dan overvalue, ini saya harus dapat royalti sekian persen lah, belum sudah ke sana. Ini salah satu yang menurut saya harus kita rombak. Kalau kita ingin riset kita maju, industri kita maju, mindset kita harus kita ubah. Kita adalah inventor, inovator, yang memberi menjadi mata air bagi industri, bagi pembangunan, bagi kemajuan, bagi berbagai permasalahan bangsa. Tadi tentang 3-4 karya merah putih yang kita dorong, itu salah satunya untuk pemulihan ekonomi dan kesehatan. Itu kita sangat mendorong Alkes ya. Selama pandemi kemarin kan teman-teman hampir semua dekan fakultas ini punya karya alat kesehatan. Tapi sekali lagi, jangan bermimpi untuk kemudian membuat industri sendiri. Harus dengan mitra. Kalau kita membuat sendiri itu, selain sulit, musuhnya banyak. Jadi kita nambah musuh. Jadi lebih baik itu industri yang melakukan, mereka yang lebih tahu dunianya. Kalau tidak, ya paling-paling hasil karya kita jadi pajangan. Jadi saya sangat berharap FDTI ke depan di bawah Pak Ketum baru, Pak Prof. Selo, itu bisa fokus ke sana. Mumpung kita sudah siapkan pendanaan melalui Kedereka. Bermitralah dengan industri, bermitralah dengan Pemda, termasuk di dalam membangun ibu kota negara. Ini harus kita tanyakan betul, apa yang mereka butuhkan, kita berikan jawaban. Terima kasih. Terima kasih Prof. Nisam, luar biasa. Kalau ini ditulis ini lumayan untuk jadi buku. Jadi kita juga punya pemikiran sebenarnya, pokok pikiran, pandangan dari FDTI baik yang mantan maupun yang lagi menjabat
untuk menjadi sebuah buku.